Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Isra dengan NIM D1B1211037 kelas A jurusan Agroteknologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas pertanian berkelanjutan. Yang pertama, revolusi hijau, dampak, batasan, dan jalan ke depan. Dampak perbaikan genetik tanaman. Dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan harga pangan sebagian besar didorong oleh perbaikan plasma nutfah tanaman di sentra CGIAR yang kemudian dialihkan ke program pertanian nasional untuk adaptasi dan diseminasi, 0,6% untuk sorghum dan millet masing-masing. Keterbatasan strategi pertumbuhan GR atau Grand Revolution Led. GR berkontribusi pada pengurangan kemiskinan yang meluas, menjaga kelaparan bagi jutaan orang, dan menghindari konversi ribuan hektar lahan menjadi budidaya pertanian. Turunnya harga bahan pokok sebagai akibat dari tahun 1992 hingga 2000 menyebabkan pengeluaran per kapita yang lebih besar untuk makanan non-beras dan meningkatkan yang signifikan dalam status gizi anak. Lingkungan, dampaknya bercampur. Grand Revolution intensifikasi yang didorong menyelamatkan lahan baru dari konvensi menjadi pertanian, sumber emisi gas rumah kaca yang diketahui dan pendorong perubahan iklim, dan memungkinkan pelepasan lahan marginal dari produksi pertanian untuk menyediakan jasa ekosistem alternatif. Kesimpulan, memanfaatkan pengetahuan ilmiah dan terobosan teknologi terbaik sangat penting untuk Grand Revolution 2.0 karena kami berupaya membangun kembali inovasi pertanian dan sistem produksi untuk memenuhi tantangan kompleks saat ini. Revolusi 4.0 Industri versus Pertanian dalam pengembangan masa depan untuk UKM. Pendekatan industri 4.0 memungkinkan terciptanya lingkungan di mana semua elemen secara terus-menerus dan mudah dihubungkan bersama. Semua perangkat dan fungsionalitasnya dialamatkan sebagai layanan yang terus-menerus berkomunikasi satu sama lain sehingga mencapai tingkat koordinasi yang tinggi. Perbedaan industri dan pertanian. Rantai pasokan pertanian berbeda dalam banyak aspek dari sektor industri. Di bidang pertanian, aliran produk, pengetahuan, dan informasi di antara pemangku kepentingan pertanian atau produsen dan konsumen pada setiap tahap proses pertanian, pemasaran, dan konsumsi. Mengingat perbedaan tradisional ini, karya ini mencerminkan era 4.0 untuk industri dan pertanian, terutama mencerminkan upaya dan peluang yang tersedia bagi UKM dengan perubahan teknologi terkini. Konsep pertanian 4.0. Berdasarkan konsep seperti Internet of Things, industri 4.0 di sektor primer didefinisikan pertanian 4.0 dan metodenya telah diperiksa di beberapa daerah pedesaan. Saat ini kegiatan pertanian 4.0 terhubung ke cloud. Evolusi pertanian 4.0 terjadi secara paralel dengan evolusi yang sebanding di sektor industri berdasarkan ide untuk manufaktur masa depan. Revolusi dari 4.0 ke 5.0, industri versus pertanian. Saran yang paling banyak diperiksa berasal dari bidang manufaktur, misalnya rincian metode produksi baru, kombinasi perusahaan, pemasok, dan pelanggan, proses logistik, produksi ramping pekerja yang memenuhi syarat, dan praktik manajerial baru. Kesimpulan, tinjauan ini memungkinkan untuk mengeksplorasi dan merenungkan keadaan seni saat ini membandingkan pertanian dan industri. Dari pertanian cerdas menuju pertanian 5.0, tinjauan tentang pengelolaan data tanaman, pertanian berbasis data, pertanian 4.0, cerdas, dan lahir ketika telematika dan manajemen data digabungkan dengan konsep pertanian presisi yang sudah dikenal meningkatkan akurasi operasi. Akibatnya pertanian 4.0 didasarkan pada prinsip pertanian presisi dengan produsen menggunakan sistem yang menghasilkan data di pertanian mereka yang akan diproses sedemikian rupa untuk membuat keputusan strategis dan operasional yang tepat.
Manajemen berbasis data untuk pertanian tingkat lanjut tahapan utama. Pengukuran mentah parameter kunci dari tanaman perlu diproses secara efisien sehingga angka atau gambar jelas berubah menjadi informasi yang berharga. Sistem manajemen ini berdasarkan data lapangan yang objektif dan pengambilan keputusan yang cerdas dimulai dengan yang aktual tanaman untuk mengambil keuntungan dari variabel batinnya, baik dari segi spesial maupun waktu. Kesimpulan, analisis ini menegaskan bahwa pengetahuan yang konsisten tentang peternakan mengarah pada keputusan yang optimal. Sistem manajemen pertanian dapat menangani data pertanian sedemikian rupa sehingga hasilnya diatur untuk mengatasi solusi khusus untuk setiap pertanian. Setelah 30 tahun harapan besar dan kekecewaan dengan penerapan robotika pada pertanian, waktunya tampaknya tepat untuk pertama kalinya. Namun, untuk memanfaatkan sepertinya ini saat yang tepat untuk bergerak maju menuju pertanian modern dan berkelanjutan yang mampu menunjukkan kekuatan penuh manajemen berbasis data untuk menghadapi tantangan produksi pangan di abad ke-21. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.